Aksi Nyata Modul 1.2 Ferdinandus MM Widodo Raharjo SS. Spirit Ki Hajar Dewantara. Aku hanya orang biasa yang bekerja untuk bangsa Indonesia dengan cara Indonesia. Tujuan pembelajaran khusus: calon guru penggerak melakukan proses pengaman diri untuk menguatkan nilai-nilai dan peran mereka sebagai guru penggerak. Aksi nyata yang kami lakukan antara lain membuat program-program baru berhubungan dengan kesiswaan yang menarik dan kreatif dengan berkolaborasi dengan anak-anak OSIS. Contoh program antara lain: 1. Seleksi OSIS LDK Pemilu OSIS. 2. Alumni mengajar. 3. Kantin kejujuran. 4. Mading. 5. Podcast. 6. Jumat bersih. 7. Kawan hijau. 8. Bakti sosial. 9. Dan lain sebagainya. Contoh aksi nyata untuk seleksi OSIS LDK dan Pemila OSIS antara lain kami terjemahkan sebagai berikut. Untuk tujuannya adalah pendidikan karakter peserta didik yang berhubungan dengan kepemimpinan, demokrasi, dan kerjasama tim. Action item dalam kegiatan tersebut dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah seleksi OSIS, yang kedua latihan dasar kepemimpinan OSIS, yang ketiga adalah kampanye dan pemilu OSIS. Contoh kegiatan seleksi OSIS adalah latihan baris berbaris. Pembina OSIS dan kakak-kakak pengurus OSIS telah menyusun berbagai kegiatan yang dirancang secara mingguan yang bertujuan untuk melatih kekompakan, kedisiplinan, dan jiwa kepemimpinan. Latihan baris berbaris adalah salah satu kegiatan yang bisa melatih karakter-karakter tersebut. Kegiatan lain yang kami rancang adalah membuat mading secara berkelompok. Program ini kami rancang untuk para calon pengurus OSIS untuk mengasah kemampuan mereka di bidang kreativitas. Selanjutnya adalah materi dari alumni OSIS. Para calon pengurus OSIS mendapat masukan berharga dari para alumni OSIS atau pengurus OSIS terdahulu yang telah lulus dari SMA. Mereka mendapat testimoni atau masukan berharga apa manfaat kelak menjadi pengurus OSIS. Tahap selanjutnya adalah wawancara. Wawancara dilakukan oleh pengurus OSIS kepada calon pengurus OSIS untuk mengetahui visi misi dan harapan mereka kelak saat mereka telah menjadi pengurus OSIS. Berbagai pertanyaan yang diajukan adalah hasil rumusan dan kolaborasi antara pengurus OSIS dan juga pembina OSIS. Setelah tahap wawancara, akhirnya kita memasuki tahap latihan dasar kepemimpinan. Dalam latihan dasar kepemimpinan, calon pengurus OSIS kembali dikuatkan dalam hal spirit kebersamaan, dalam hal spirit kepemimpinan, dan juga dalam hal spirit kerjasama tim dalam sebuah organisasi. Setelah kegiatan LDK, akhirnya masuk kepada kegiatan kampanye OSIS. Di sini terdapat 3 calon ketua dan wakil ketua OSIS yang diberi kesempatan untuk memaparkan visi dan misi mereka yang kelak bisa memberi kemajuan kepada OSIS. Kampanye OSIS dilakukan baik secara virtual dengan memasang display-display poster dan juga dilakukan secara tatap muka atau secara langsung, di mana para calon ketua dan wakil ketua diberi kesempatan untuk melakukan
pidato kampanye kepada seluruh warga sekolah. Tahap selanjutnya setelah kampanye adalah pemilu OSIS. Dalam kegiatan ini dilakukan seperti pemilihan umum kepala daerah atau pemilihan umum presiden dan wakil presiden Indonesia. Kegiatan dibuat semirip mungkin. Tujuannya adalah melatih seluruh warga sekolah untuk berdemokrasi. Mereka memiliki suara dan memiliki kesempatan untuk memilih calonnya siapapun yang mereka inginkan. Tahap akhir dari seluruh rangkaian kegiatan adalah upacara sertijab atau serah terima jabatan OSIS. Dalam kesempatan ini, seluruh calon pengurus OSIS yang telah terpilih maupun calon ketua dan wakil ketua OSIS yang telah terpilih mendapat kesempatan dalam serah terima jabatan dari pengurus OSIS lama kepada pengurus OSIS yang baru. Adapun refleksi yang bisa saya dapatkan sebagai calon guru penggerak yang telah merencanakan dan mencoba mengeksekusi sebuah program-program yang bisa menjadi hal baru yang bergerak dan menggerakkan orang lain adalah dengan berkolaborasi akan membuat pekerjaan atau program yang kita jalankan menjadi lebih kreatif, inovatif, komunikatif, dan eksekusi pekerjaan atau program itu sendiri menjadi lebih ringan karena dikerjakan bersama-sama. Dampak positif yang dapat saya rasakan adalah dengan berkolaborasi, saya dapat mengembangkan kecakapan yang diperlukan di abad 21, yaitu kreatif, inovatif, kolaboratif, komunikatif, dan reflektif. Sekian, terima kasih.